Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat dimanapun Anda. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama kembali di dalam acara Sapa Holistik Pagi. Tentunya bersama tetap di channel Sehat Sesuai Fitrah. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita di studio Pak Puji Hartanto. Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Kelihatannya kok habis segarnya pagi-pagi. Bangun tidur. Bangun tidur atau sudah melaksanakan sunnah Rasul barangkali? Tahu aja. Tahu aja. Ya baik Pak Puji, kita akan bersama pada episode kali ini kita akan membahas terkait kopi ini begitu sangat digandrungi Pak. Kalau kita lihat di beberapa kota, terutama kota-kota besar itu, kafe kopi itu menjamur Pak Puji. Nah ini tentu kalau menurut saya pribadi ini ada satu pergeseran lifestyle Pak Puji, bahwa orang banyak sekali nongkrong di kafe-kafe ini. Tapi dari perspektif holistik sendiri, sebetulnya ketika orang mempunyai kebiasaan yang terlalu sering juga kan tidak baik gitu. Tapi pada akhirnya kalau saya melihat Pak Puji mengembangkan banyak sekali formulasi kopi ya dalam bentuk kemasan yang sudah dikemas. Ini sebetulnya bagaimana Pak? Apakah bisa hadir nih kopi yang ada ini yang memiliki spesifikasi holistik untuk berbagai gangguan kesehatan gitu, untuk hadir di kafe-kafe kopi ini Pak? Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbincang kopi, kita harus tahu dulu sifat kopi dan bagaimana efeknya kepada kesehatan. Nah, itu supaya nanti ketika sudah tahu baik efek itu baik atau efek itu buruk. Iya, itu baik. Jadi kopi itu dihadirkan oleh Allah, diciptakan dengan fungsi tersendiri. Tidak semua orang bisa minum kopi ketika tubuhnya tidak memenuhi syarat, itu seperti itu. Jadi kopi ini dia kan sifatnya dingin kering. Dingin kering, sifat kering pasti dia membuang, maka dia sifatnya diuretik, pelancar BAB, terutama yang belum disangrai, yang masih hijau, itu pelancar BAB juga, berarti dia membuang. Nah ketika membuang kan unsur air juga kebuang. Betul. Tapi energinya naik, aneh lah. Gitu. Jadi energinya naik tapi sifatnya ke bawah. Ini yakin sahabat holistik belum pada tahu ini Pak. Nah ya, ini kalau di Chinese itu ada ramuan seperti itu. Jadi dia membuang angin panas, sifatnya dingin, tapi energinya naik ke atas, maka sering digunakan untuk apa? Prolapsus. Sesuatu yang turun ke bawah. Tetapi harus dicampur, nggak bisa sendiri. Jadi dia diambil untuk energinya ke atas, yang ke bawah direduksi dengan ramuan yang lain. Biasanya kayak gitu. Ini kopi juga sama. Maka kopi itu kalau dia lambungnya kuat ya, lambungnya cukup tebal dan cukup kuat, itu tidak ada masalah. Orang yang punya lambungnya kuat maka dia minum kopi nggak ada masalah. Termasuk limpahnya kuat ya. Limpa itu kan membangun energi. Beda nanti dengan parameter kedokteran barat agak sedikit berbeda. Iya, betul. Nah, pada orang yang kondisi limpahnya lemah itu minum kopi itu mesti drop. Kalau orang yang energinya, livernya kuat, lambungnya kuat, minum kopi itu nggak bisa tidur. Pak Puji, ini berarti ini harus ada barista di setiap kopi itu yang memiliki kemampuan itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia limpahnya lemah, ginjalnya lemah, livernya juga lemah, minum kopi bukannya dia tidak tidur, malah tidurnya nyap, malah ngantuk. Nah ini yang nggak diketahui orang kan, taunya minum kopi selalu tergantung siapa yang minum. Kalau saya minum kopi tidurnya nyap, bukannya nggak bisa tidur. Jadi bisa dikatakan Pak Puji, ketika kita memiliki habit, kebiasaan minum kopi, ketika meminum kopi itu sebagai rutinitas, ini harus hati-hati juga ya Pak. Nah kalau yang rutinitas dia sering minum kopi berarti sudah menunjukkan karakternya dia. Orang senang minum kopi hitam harian ya. Iya. Karakternya dia mesti seperti itu. Karena Mesti dia nyaman. Iya nyaman. Tapi kalau yang nggak, kalau saya minum kopi kok perutnya kembung terus nggak enak, terus ini mesti nggak mau minum.
Gitu. Jadi dari situ udah kita lihat Berarti karakter. bisa jadi itu akan ada katalog pricing ya, Ya. harga kopi di setiap kafe itu, spesifikasi kopi untuk kopi apa liver gitu Pak, atau Nah, kopi. bukan. Jadi cara berpikirnya bukan begitu. Betul, baik. Jadi ketika sudah melihat kayak gitu, Ya. maka kita mencoba membuat satu kopi, karena saya juga nggak bisa minum kopi hitam. Betul. Kopi latte juga nggak bisa. Enak di mulut, habis itu drop. Terus perutnya nggak enak, terus lama-lama gangguan sistem cerna, terus nanti sering kembung, nanti energinya drop. Itu pengaruhnya jangka panjang itu luar biasa. Nanti ginjalnya rusak. Harus pada tahu Nah, teman-teman. ketika sudah kayak gitu, itu untuk orang yang seperti itu loh ya. Tapi kalau orang yang sifatnya kuat, biasanya nggak ada masalah, asal Baik. diimbangi dengan air putih. Orang zaman dulu ngopi, iya, tapi kenapa tubuhnya kuat? Karena apa? Dia kerja keras, habis kerja keras itu dia tidak ngopi. Jadi ngopinya pagi sama sore misalnya. Betul. Habis itu kerja keras, tapi di tengah kerja keras itu minum air Iya. putihnya banyak. Jadi karena Ada kopi perimbangan. sifatnya kering, maka Baik, dia harus baik. diimbangi air putih banyak. Sementara sifat air putih Apa membasahi, Oh, jadi katalis, balance dia. balance. Nah, orang sekarang minum kopi, makannya roti, gorengan, tapi minum air putihnya kurang, jadi tubuhnya kering. iya. Makanya apalagi ngerokok. Apalagi merokok. Udah ngopi, ngerokok, gorengan. Iya. Akhirnya makannya kurang, air putih kurang, mesti kulitnya kering. Sama Karakter seperti kulitnya itu. teman kita Mas Fajar begitu Pak. Tidak hanya kering Pak. Lurus. Nah, Kerontak. ini yang akan kelihatan. Nanti penyakitnya apa dan sebagainya jangka panjang akan bisa kelihatan. Betul. Nah, karena istilahnya kita naik motor, motor itu ada aturan pakainya, kita nggak mengikuti aturan pakai, ngano olinya telat, servis businya dibersihkan juga telat. Kita udah bisa prediksi kemungkinan sakitnya apa motor ini. Sama dengan tubuh manusia. Nah, kembali kepada pola tadi. Jadi Iya. ketika kita melihat bahwa ada sebagian orang tidak bisa minum kopi, kemudian kalau minum kopi bermasalah terus sebagai kesehatan, maka saya punya inisiatif membuat kopi yang bisa diminum mereka, termasuk saya. Maka saya neliti. Nah, sesudah itu saya bikin yang pertama namanya Chick Coffee itu. Iya. Kita bikin, muncullah Chick Coffee. Nah, kalau barista sekarang itu yang dilihat rasa kopinya itu rasa, tidak ke karakter dan sifat. bukan. Iya. Jadi Ya, dia memang dirasanya, betul. rasa Iya. oh ini rasanya begini dan nah kita ngembangkan bukan hanya dirasa, rasa itu nanti ada Iya, oke. karakter Itu jadi dari faktor. kopi yang Betul. kita buat itu kopi latte ini rasanya Oke. seperti ini, tapi juga arah dia kemana, tujuannya apa? Tapi ini menjadi satu benefit Pak. Benefit ya maaf, benefit ekonomi. Betul. Sebetulnya yang Aslinya kalau ngerti loh ya. powerful sebetulnya. Misalnya dia ngopi ya, Betul. ngopi di katakanlah ngopi di kafe ya. Iya. Rata-rata pekerja kantor, terutama kok perempuan itu masuk ke Chick Coffee atau laki-laki itu enak gitu. Iya. Jadi begitu minum kopi itu dia kerja itu kayak punya power lagi. Terutama Pak Puji bagi para admin nih. Karena mereka notabene hari-hari 8 jam duduk di depan komputer Di tengah AC. di tengah AC. Dan Jadi- ini spesifikasi kopi ini ada Ada untuk misalnya Iya. dia untuk pekerja yang Betul. biasa kemudian kelelahan. Betul, iya. Kan minumnya sehari sekali, misalnya siang ngopi. Iya. Untuk ngatasi itu atau pagi ngopi dia bisa bertahan sampai sore dalam posisi lebih fit. Atau minumnya sore ketika selesai kerja dia lelah terus minum, jadi aktivitas di rumah dia bisa lebih energik. Jadi tidak pulang dalam posisi kelelahan di rumah, kemudian dia udah lelah-lelah di rumah, jadi akhirnya mudah emosi dan sebagainya. Nah, ada lagi ketika ini untuk pekerja ya. Iya. Jadi kita bikin rasa dan apanya yang bisa masuk. Ya pekerja bisa berat misalkan Pak Puji ya dengan apa pekerja bangunan misalkan juga itu ada Ada. spesifikasi. Kalau pekerja bangunan nanti dia spesifikasinya ke kopi hitam bisa Iya. ada. Nanti di kopi latte dia memang khusus untuk pekerja keras Iya. fisik. Jadi dia mengembalikan stamina. Apalagi ditambah kuning telur nantinya. Gitu. Nah nanti untuk pasutri misalnya Iya. untuk kemampuan menjaga durasi Hubungan seksual apa harmonis kemampuan atau- seksual iya, terus betul. rasa
kok Itu jadi ada lebih juga. ini lebih bergairah atau Iya. istrinya suaminya lebih ini lagi Wah. itu ada kita buat kan. Saya Makanya sebetulnya ingin bertanya terkait yang terakhir. Cuman pertanyaannya nanti akan saya sampaikan. Cuman bukan berarti itu problem saya ya Pak. Jadi saya mewakili saja kan masyarakat. Mungkin teman saya Mas Aris sih biasanya punya problem itu. Saya mewakili. nah ini masalahnya kayak gini. Baik, sahabat sehat holistik dimanapun Anda, ini harus menjadi catatan buat teman-teman yang berprofesi tadi Pak Puji menyampaikan, yang pekerjaan hari-harinya di depan komputer 8 jam setiap hari, ini ada spesifikasi produk kopi yang bisa untuk dikonsumsi ya Pak. Karena image-nya itu nih para admin ini kebanyakan, wah katanya kalau minum kopi itu tidak ngantuk gitu. Dan juga para pekerja, terutama teman-teman yang mengembangkan atau memiliki usaha kafe kopi. Nah, silahkan, Pak Puji terbuka nanti ada kelas khusus untuk misalkan barista begitu. Jadi baristanya kaitannya dengan rasa kopi, bukan rasa kopi yang kaitannya dengan merasakan kopi yang Betul. testernya model kayak gitu, tapi lebih kepada rasa yang kopi sesudah itu diulik ya, kopinya sesudah diulik dengan teknik tertentu, kemudian rasanya seperti itu, kemudian arah kerjanya kemana, kita mau arah kerjanya kemana, itu seperti ya, artinya basically mereka sudah memiliki pengetahuan tentang rasa, taste kopi. Iya, itu sudah. Ini additional knowledge lah buat mereka ya. Ini lagi kita coba kembangkan sebenarnya di kopi hitam, karena kopi latte sudah kita banyak varian. Nah kopi hitam itu sudah berapa kali saya coba, paling bagus memang dia dicampur dalam posisi kayak direbus. Kalau mereka kan barista direbus, jadi direbus, kemudian rempah yang digunakan itu dicampurkan, itu memberikan rasa, kemudian terus ditambah gulanya kan terakhir, memberikan rasa kemudian energi. Tapi kalau nggak dikasih gula itu kok rasa kopi sama rempah itu kuat, terlalu kuat, jadi mungkin tidak enak pada peminum kopi hitam tanpa gula. Nah ini diperuntukkan bagi penikmat kopi yang pakai gula. Nanti dia punya rasa kopi hitam yang unik. Misalnya yang kondisi fisiknya lemah, limpahnya lemah, biasa minum kopi kembung jadi tidak kembung. Biasa minum kopi ngantuk, nggak jadi ngantuk. Energinya bisa terus semalaman saya bisa nggak tidur kalau minum kopi yang sudah campuran itu. Tapi kalau kopi saja malah ngantuk. Tapi betul Pak Budi, saya itu kadang kan kalau di orang-orang itu ya, image orang itu bahwa kopi itu membuat kita tidak ngantuk. Tapi terkadang saya minum satu kopi, minum kopi ini memang tidak ngantuk, tapi di lain waktu saya minum kopi yang berbeda, kok ngantuk tetap gitu ya. Iya. Memang karena kondisi fisik saat itu lagi berbeda. Baik. Tapi intinya tubuh kita menunjukkan bahwa reaksi ke kopi itu di tengah-tengah, saat kita drop kita ngantuk, saat tidak drop kita energinya naik. Nah untuk meningkatkan energi kopi itu ada bahan tertentu. Nah untuk kemudian menurunkan energi kopi juga ada bahan tertentu. Misalnya saya minum kopi supaya nggak tidur, supaya bisa tidur, jadi nggak terlalu ngantuk, itu ada bahan yang bisa mereduksi. Jadi pengetahuan tentang kopi itu dulu harus dipahami, baru kemudian mencampurnya dengan apa, itu baru dia akan mengerti. Ketika bahan utamanya dia mengerti. Meskipun secara basically sifat dan karakter dasar dari kopi tadi sudah disampaikan sama. di awal Nanti Pak Puji. Ada perbedaan misalnya robusta dengan arabica. Sifat asam yang muncul itu, rasa pahit yang lebih dominan pada robusta gitu, itu akan mempengaruhi sifat karakter kerja. Terus cara menyampurnya dengan bahan apa, itu asik kalau dibahas itu. Kemudian fenomena yang sekarang kan minum kopi dengan es. Biasanya kan kopi itu biasanya tanpa es ya, karena dia diminum hangat. Itu. Betul. Nah, orang sekarang kan ya mau-maunya dia lah gitu. Kalau setiap hari Pak, karena banyak loh Pak, setiap hari minum kopi yang notabene itu sudah dicampur dengan es, sudah dalam bentuk kemasan gitu ya, plastik sekarang cup itu. Ya, itu kan sifat es itu kan dingin. Iya.
Nah itu kalau sering diminum sehari berapa kali misalnya, tubuhnya itu kan dihantam dengan hawa dingin yang terus menerus. Itu satu organnya juga melemah. Di samping kopi itu sendiri sifatnya dingin kering. Nah udah dingin basah ketemu dingin kering. Terus kalau dia latte itu menimbulkan lembab, maka dingin kering ketemu lembab itu sudah nggak karuan di dalam tubuh. Itu karena notabene tubuh kita ini kan secara fisiologis kan sudah ada angkanya ya Pak ya. Berarti ketika suhu tubuh kita itu fisiologis 36, 37 misal gitu. Ketika orang ini habit kebiasaan tiap harinya minum kopi yang combine dengan es yang notabene karakter kopi seperti demikian Pak Puji, ini bisa memaksa tubuh untuk ngedrop ya suhunya kan Pak? Iya, karena ada bahasa. Saya lihat di ini kan dibahas di jurnal artikel bukan di kedokteran di apa ya di televisi bahwa itu hoax gitu. Iya. Hoax itu bahwa jika minum es itu tubuh jadi gemuk jadi itu kan betul. Terus tubuh itu karena tubuh itu punya kemampuan untuk menetralisir daripada betul, nggak salah. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau terus menerus, iya betul, ada namanya kondisi kelelahan juga. Iya, Pak, ya? Misalnya dalam kondisi seperti dia sedang lelah, minum ini jadi dihantam dari berbagai macam setiap saat, ya mesti masalah. Kita makan cabai ya, kuat, tapi kalau sehari terus menerus makan cabai dosis besar. Iya. Yang melebihi kapasitas tubuh kita bertahun-tahun, apa yang terjadi? Dan seperti itu. Jadi kita bukan bicara sekali, 2 kali, kita bicara kebiasaan habit lah, kebiasaan orang tersebut. Jadi kita melihat seperti itu, bukan kemudian sekali aja. Karena tubuh kalau cuma sesekali itu masih netralisir bisa. Yang pada akhirnya ini pun pada akhirnya nanti menjadi faktor pendukung timbulnya gangguan itu masalah. Nah ini kadang tidak dibahas, tidak dijadikan perhatian bahwa kebiasaan, karena hakikatnya minuman utama manusia itu air putih. Betul. Kalau ciptakan itu ya air putih untuk memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh yang terbanyak. Betul. Yang lainnya ada buah, ada sayur, dosis sedikit. Karena beda. Air putih itu beda dengan air yang ada di buah-buahan, itu beda. Kandungan zatnya berbeda. Sifat karakternya berbeda. Maka bahan utama pemenuhan air putih dalam kita sekaligus untuk membersihkan, menggelontor sesuatu yang buruk, yang sisa-sisa yang ada di tubuh kita ya air putih. Nah kalau kita minum teh sering, minum kopi sering, itu bukan minuman alamiah. Ada konsekuensinya. Itu masalah. Makanya kan kalau saya boleh minum kopi, maka di luar negeri ketika kita pesan kopi mesti dikasih air putih 1 gelas, 1 cangkir kopi. Betul, mesti di sampingnya dikasih air putih 1 gelas lebih besar dari kopinya. Perlu menetralisir. Betul. Kalau di Indonesia kasih kopi sambil ditawari kopi yang kedua. Nah, kan gitu. Kalau enggak Indonesia lebih canggih lagi. Kalau Cina minum teh itu 1 sloki, Indonesia 1 gelas besar. Nah, terus disiapin juga untuk dicok gitu. Kultur di Cina begitu Pak ya, konsumsi kopi itu. Kopi nggak ada yang model kayak gitu aslinya. Indonesia aja kalau niru itu hebat. Kopi juga sama kan, sedikit kan, cangkirnya kecil. Tapi di Indonesia minum kopi. Betul, kalau lihat kan cara minumnya aja kan begini Pak. Ya kalau di Cina juga saya lihat. Kalau itu teh, kalau kopi mesti cangkirnya kecil. Iya betul. Kalau Indonesia cangkir minimal yang 250. Padahal kalau kopi itu sekitar 100 mili lah. Betul. Nah itu 250 itu paling kecil. Kadang pakai gelas yang gede lagi, yang 250 itu 200 ya, 250 sampai 300. Jadi maaf Pak Puji ya kalau bisa dikatakan teman-teman nih pecinta kopi, berarti kita ini hanya memuaskan selera ya Pak. Iya betul. Karena disitulah kembali ada aspek-aspek psikologis yang kita harus ketahui bahwa tubuh itu memiliki keterbatasan, jangan sampai masuk pada situasi terporsir itu Pak. Betul. Ya bagi teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Pak Puji
at least teman-teman memiliki kebiasaan minum kopi setiap hari. Nah itu tadi harus ada perimbangan konsumsi air putih ya Pak. Air putihnya sehari ini Ya kan ada tergantung batas. cuaca kan. Tergantung Kalau misalnya hawanya dingin, biasanya air putihnya kurang. Nah, ngejarnya dia minum teh, minum kopi. Betul. Kalau teh itu lebih cocok di musim panas sebenarnya. Kalau teh ya, Iya. teh cocoknya di musim panas. Nah, kopi itu cenderung ke musim dingin itu. Iya. Walaupun sebenarnya kopi itu juga ada sifat, karena sifat keringnya tadi, Iya. sifat mendinginkannya itu lebih dingin di tehnya dibanding kopi. Sifat keringnya itu ketika musim dingin itu menjadi satu korelasi yang baik ya. Sifat Iya, keringnya. makanya dia nurunkan suhu. Oh, betul. Maka kalau minum obat pada musim musim panas pakai teh gak apa-apa, tapi musim dingin tidak boleh. Nah, kalau kopi karena dia sudah disangrai, sifat hangatnya itu muncul karena sanggrean tadi. Iya. Kan teh nggak disangrai, Betul. kecuali ada teh disangrai biasanya lebih hangat dibanding yang dijemur biasa. Itu gambarannya kayak gitu. Jadi kita kembali bahwa Harus minum proporsional. makan apa saja, minum apa saja sesuai fitrahnya kita. Harus Bagaimana proporsional. Allah itu menciptakan tubuh ini, kemudian ke tubuh ini dipeliharanya bagaimana. Betul. Jangan kemudian kita memelihara tubuh ini dengan kacamata kita, bukan kacamata Allah yang punya itu. Nah ini salah. Maka kembalikan semua cara berpikir kita menurut fitrahnya, menurut bagaimana Allah menciptakan tubuh ini. Betul. Maka kita akan sehat. Pak Puji, ini barangkali selain dari konsumsi yang rekomendasi dari Pak Puji ya bagi teman-teman pecinta kopi, oke lah salah satunya adalah air yang harus teman-teman kalau sehari ya kurang lebih 2 liter gitu ya Pak Puji. Juga apakah memungkinkan ya sebagai satu balance gitu kan, kebanyakan yang pakai es nih sekarang kopi itu Pak. Apakah ada korelasinya kalau teman-teman pecinta kopi itu selain dengan dia konsumsi air yang cukup, juga mungkin sekali-sekali ya, minum kopinya yang panas gitu. Iya, jadi kita kembangkan kopi. Yang kopi itu ketika misalnya toh dicampur air dingin, Iya. begitu suhu es yang di dalam tubuh itu kan dingin, terus membekukan seluruh yang masuk ke dalam itu. Iya. Dia agak jadi beku, agak mengkerut itu. Betul. Nah, ramuan yang dimasukkan atau komposisi yang dimasukkan itu ketika dia sudah masuk terserap di dalam darah, dia bekerja untuk membuat panas, mempercepat proses ini jadi mengembang lagi. Betul. Jadi betul-betul sangat berbeda ketika kopi itu dihidangkan dengan es, dengan kopi dihidangkan dengan air panas ya. Beda. Ketika masuk di darah, wah teman-teman. Nah, menarik. makanya kan Iya. ini saya juga lagi mikir ya walaupun ini sebenarnya bukan satu-satunya yang kemudian yang harus dikerjakan, tapi melihat habit kebiasaan, Iya. kita mencoba menghadirkan kopi yang seperti itu. Lebih baik sih kopi dalam posisi hangat lebih bagus itu. Tapi ketika ada yang kayak gitu, bagaimana kita menetralisirnya kebiasaan itu tidak terlalu jelek lah. Iya, betul. Seperti saya juga mikir bagi orang senang es krim, bagaimana minum es krim, makan es krim itu Tetap selesai betul. dia tubuhnya langsung menghangat menetralisir sifat itu. Iya, betul. Nah, itu Yang kan tadi, salah satu betul. solusi melihat Iya. Tapi kemudian solusi itu jangan dijadikan menjadi kebiasaan. Iya, betul. Iya. Istilahnya sesekali kamu minum ini tidak ada masalah, tapi kalau terus menerus juga bermasalah. Memang benar sih Pak Puji, karena pecinta kopi ini kan heterogen Pak. Ini sekarang anak-anak muda milenial, kalau kita lihat di kafe-kafe itu kan anak-anak muda milenial ya seusia Mas Fajar lah gitu ya. Ya kalau Mas Fajar mungkin bukan milenial ya Pak, masih balita, bukan balita ya, sudah remaja tua lah gitu ya. Jadi kebanyakan memang masih sangat muda milenial yang nongkrong di Karena sekarang kan wifi gitu loh Pak. itu kan gaya ya, sebenarnya kadang bukan kebutuhan mereka. Istilahnya ketika jadi gaya hidup sudah seperti itu, mereka pertemuan dengan teman-temannya di situ. Ngobrol gitu. Ini teman-teman yang memiliki kafe kopi, alangkah baiknya kita melihat aspek-aspek ini nih. Ada sesuatu nilai yang dibela begitu ya. Kafe Karena itu. dari kafe itu standarnya dirasa aja semua. Iya, betul. Ya. Dirasa aja cara. Nah, kita mencoba menjadi sesuatu yang berbeda. Makanya pingin juga kita buat kafe tapi agak
berbeda gitu. Karena kalau kafe ya tadi kan yang pembicara kita kopi amati kita kopi ATM. pas ATM kopi Amati, tiru dan pas. modifikasi. Nah, rata-rata kayak gitu. Akhirnya apa? Yang bertahan itu yang bisa membuat sesuatu. Kadang yang pertama muncul itu bisa dihantam sama yang kedua. Karena apa? Sudah ditiru dia. Iya, betul. Ya, tapi kalau kita membuat sesuatu yang baru, yang sulit ditiru, Iya. nah ya itu yang jadi. Nah, baik teman-teman pemilik kafe kopi ini silakan bisa merapat nih Pak. Karena Paling tidak, tapi semua sistem yang ada di dalam formulasi dan juga brand nanti adalah milik Pak Puji ya. Boleh Pak, boleh Pak. kalau enggak ya beli aja. Oh, beli aja. Beli aja. Oke, nanti teman-teman bisa Beli kemudian merapat. diajari cara ngeraciknya. Iya. Kayak misalnya kopi hitam ya. Saya sudah berapa kali ngeracik dengan bahan. Ini kopi kita rebus dicampurkan. Terus disaring dengan saringan kopi itu, kemudian dikasih gula pasir. Rasanya itu sampai dinginnya itu rasanya masih enak, manisnya itu manis berbeda. Tapi Terus di rasanya badan betul. nyaman gitu. Tapi- Tinggal nanti ada penetralis, misalnya kopinya kering. Iya, betul. Itu bisa kita campurkan. Kalau kita udah pakai ramuan rempah yang macam-macam, Iya. ini orang tubuhnya terlalu kering itu, supaya kopinya nggak terlalu kering bisa dicampur dengan bahan itu. Teman-teman, tapi sepertinya ini teman-teman bisa merapat dengan Pak Puji, tapi kebanyakan Pak Puji model-model kerjasama seperti ini itu pada umumnya karena saya yakin teman-teman yang memiliki investasi mengembangkan kafe kopi itu untuk mempelajari sifat, karakter dan semua benefit yang tidak mungkin cukup waktunya Pak. Tapi tetap mungkin hemat saya sih supply kopinya tetap dari Pak Puji yang notabene formulasi semua. Teman-teman yang bermaksud untuk berinvestasi hanya pelaksana saja barangkali. dengan Kalau formulasi saya yang ada. lebih nyaman kayak gini ya. Betul. Silakan kamu menggunakan kopi yang ada di daerahnya masing-masing sesuai betul. dengan ini. Kultur ya. Kita cuma ngajari Iklim. kalau ini kayak gini dicampur dengan ini. Kalau ini dicampur dengan ini. Ini bahannya sudah kita sediakan berapa? 1 sendok kah atau apa kalau dicampur. Nanti tinggal dia main. Oh iya. Mereka harus dituntut harus memiliki kapabilitas keilmuan itu Iya. ya Pak ya. Nah, ketika mereka mengembangkan diri dengan bahan yang kita berikan, Iya. itu maka muncul khasnya masing-masing yang Iya. sulit ditiru dari kafe satu dengan walaupun itu didikan kita semua Betul, betul. gitu. Dia punya khas ini, ternyata dia mencampur bahan yang 2 macam Iya. yang saya kasihkan jadikan satu. Nah, ternyata hasilnya lebih ini dan sebagainya. Nah, itu menjadi mereknya dia sendiri, istilahnya menjadi karakternya kopinya dia. Betul. Maka Jadi kekhasan. ya, Pak, ya. kita tidak menjadikan sama. Kalau sama itu mana ada? Iya. Nanti daya saingnya hilang. Iya. Misalnya kita ngajari orang di dunia pengobatan, masing-masing punya ciri karakternya sendiri. Jangan kemudian sama. Yang sama itu prinsipnya aja. Jadi kopi yang tumbuh di satu wilayah Beda. destinasi itu Misalnya berbeda itu. kita ngirim ke Aceh ya. Iya, iya, Pak. Biarkan dia dengan kopi Acehnya. Jangan dengan kopi yang kita setir, nggak boleh. Waduh, masalah. Itu. Teman-teman harus tahu nih. Jadi Ternyata juga berbeda. tinggal dia pasnya dicampur dengan apa, mau arahnya kemana. Iya. Misalnya, kita yang datang orang-orang tua, ini Iya. kopi libido misalnya. Iya, iya. Kopi Pak. libido kita campur, begitu minum kopi itu nggak akan lama di situ, mesti pengen pulang, Oh iya. nggak akan nongkrong lama. Ada teman saya yang punya masalah libido, Mas Aris. Nah, Iya. ada lagi yang kopi memang untuk nongkrong, untuk ngobrol. Iya. Saya mau ngobrol agak panjang lah dengan Betul, kamu. betul. Maka bukan kopi libido yang diminum, kopi stamina. Nah, akhirnya dia bisa melek betah ngobrol. Iya, iya. Nah, kalau yang libido dia datang ke situ memang khusus untuk itu. Kemudian dia otomatis bereaksi pulang. Nah, ini teman-teman. Ini sampai pada aspek-aspek libido juga. Jadi memang Pak Puji, nah ini menjadi penting ya, karena memang pecinta kopi ini kan tadi seperti saya sampaikan Pak, heterogen, tidak hanya anak milenial, orang tua pada umumnya juga ada bagian. Orang tua yang apalagi kalau kita melihat itu momok lah di masyarakat ya, kalau pecinta kopi itu mesti perokok juga gitu ya. Ya, makanya kan Betul. nanti sesudah itu kita ngembangkan kopi yang arah kerjanya bisa bukan begitu-begitu aja.
Iya. Kopi kan selesai minum kopi selesai. Ini kayak variannya, oh ini tinggal kopi daerah mana itu aja. Iya. Kurang luas lagi, kita perluas lagi. Iya. Nah, kita perluas misalnya anak muda pengen semangat belajar ya. Nah, maka kopinya yang menjaga dia melek, tapi juga energi dia, kemampuan berpikir dia bisa ditingkatkan dengan itu. Kemudian ada kopi, saya pengen minum kopi untuk standar, untuk harian, untuk awet muda. Iya, Kita bikin ramuan untuk itu. Jadi minum kopi awet muda juga, kulitnya kenyal dan tapi tetap aja imbangannya air putih. Iya. Jadi begitu air putih masuk, makanan bergizi, dia minum kopi harian sehari sekali aja, itu jadi awet muda. Jadi kalau saya garis bawahi, memang Pak Puji menghadirkan produk-produk ini sebenarnya memang basically konsumsi kopi yang terlalu sering, atau memang dia pecinta kopi yang notabene setiap hari dia minum kopi, oke lah, itu akan ada konsekuensi terhadap kesehatannya Pak ya. Tapi paling tidak Pak Puji menarik lebih dalam lagi, oke lah mereka ini memiliki habit mengkonsumsi atau kebiasaan minum kopi yang ada konsekuensinya, tapi lebih dibenefitkan lagi, di mana di dalamnya ada benefit-benefit untuk menanggulangi kesehatan-kesehatan, gangguan kesehatan mereka yang ditimbulkan karena habit itu, begitu ya Pak ya. Ada nilai di situ ya. Sambil edukasi tentang air putih. Gitu. Karena sulit Pak kita melepas orang yang ya nggak bisa, karena itu istilahnya kebiasaan kopi teh itu adalah kebiasaan yang sudah budaya di seluruh dunia. Maka kita tidak bisa melarangnya. Iya. Yang ada kita adalah membelokkan kebiasaan itu dengan kebiasaan yang lebih sehat lagi. Betul Pak, karena kita berbicara saja misalkan pecinta kopi, dia ada gangguan dengan masalah vitalitas pria wanita, maka Pak Puji kan hadir, produk-produk itu ada. Sebenarnya kalau kopi hitam murni itu tanpa gula itu bisa, kalau dengan gula juga bisa, tergantung sebenarnya kebutuhannya. Iya. Jadi akan mengganggu kesehatan atau tidak jika dia berlebihan, rasanya kayak gitu. Nah, itu masuk berlebihan tidak kemudian dicampur dengan pengurainya yaitu air putih gitu. Nah itu aja sebenarnya. Kalau dia minum kopi sehari sekali tidak berlebihan, tidak begitu masalah. Terus ada lagi penggunaan, misalnya pembuatan kopi latte, apalagi sudah banyak beredar kopi latte menggunakan herba. Iya. Nah campuran herba itu harus disesuaikan dengan tipe kal yang terbanyak di masyarakat. Jadi cara membuat pasar itu adalah tipikal masyarakat kita apa, kebiasaan minum kopi, tipikalnya seperti apa, maka campurannya itu disesuaikan, karena nanti tetap ada yang tidak cocok dengan kopi latte-nya dia, maka dia akan jelas mengatakan ini tidak cocok untuk tubuh yang seperti apa. Betul. Kalau kemudian narasinya dia dalam bentuk promosi yang berlebihan, bahwa semua orang cocok, nggak mungkin. Iya. Itu sangat kesalahan gitu. Nah ini korbannya bisa banyak, tiap hari, sehari sekali aja dia minum itu drop tubuhnya, apalagi sehari berapa kali atas alasan ini alami kemudian boleh diminum berlebihan, tidak bisa. Karena saya melihat itu di masyarakat Pak Puji, bahwa campuran-campuran herbal apapun itu yang termasuk salah satunya yang dikombinasi dengan kopi, ternyata juga banyak diantaranya yang formulatornya itu tidak memiliki pengetahuan dari aspek sifat dan karakter juga. Itu masalahnya. Kayak ada informasi kemarin kan minum kopi kejantanan terus malah jadi stroke, kan ada di televisi. Iya, itu kesalahannya bukan pada kopinya. Betul. Karena kopi dengan campuran itu tidak ada yang salah, karena tanaman itu nggak akan bersalah. Yang salah itu dia harus tahu kopi ini dicampur itu sifatnya jadi bagaimana. Ketika sifatnya seperti itu, dia cocoknya untuk siapa, tidak cocok untuk siapa. Nah ini tidak dipahami, kemudian bikinlah narasi untuk kejantanan. Hanya orang yang sedang loyo pingin mencoba. Betul. Nah tidak ada yang kemudian oh bagus ini hanya karena testimoni bagus, dia mengandalkan testimoni, padahal sifat karakter orang yang minum berbeda. Ini jadi masalah. Betul. Gitu. Makanya
kalau saya membuat kopi itu ratanya sebagian besar itu untuk orang tipenya defisien, kondisi fisiknya lemah. Iya, Itu karena apa? Paling banyak seperti itu. Kalau fisiknya kuat udah nggak perlu minum kopi saya, minum kopi biasa udah bisa, nggak ada masalah. Ini menarik Pak. Defisien, fisik lemah. Memang di Indonesia ini Pak, pada umumnya kita ini inaktivitas Pak. Banyak sekali yang jarang berolahraga Pak. Sebenarnya secara umum itu ada kaitannya kan? Secara umum begini, orang Indonesia itu dibagi, ya sebenarnya di seluruh dunia sama. Kebiasaan makan, kemudian lokasi tempat tinggal, kemudian karakter orang tuanya itu akan merubah. Misalnya dia kebiasaan di pantai, makannya ikan terus segar, karena dia mudah mencarinya. Itu rata-rata orang karakternya emosional. Misalnya Surabaya dekat-dekat pantai lah, Semarang, yang dekat-dekat pantai yang konsumsi ikannya secara umum dia karakternya keras. Nah, tapi kalau yang banyak di hutan karakternya lembut. Kalau dia banyak makan sayuran sama umbi-umbian. Tapi kalau di hutan kemudian dia makannya daging, misalnya berburu, banyak itu yang dimakan, dia pun jadi energi keras. Nah, kapasitas makannya orang Indonesia itu dagingnya sedikit. Beda dengan orang Eropa, dengan orang Arab yang makan dagingnya banyak. Makanya orang Indonesia lebih slow, lebih banyak senyum, lebih ngalahan. Nah, maka energi karakternya pun sama. Sahabat saya itu Pak Eko itu lebih banyak ngalahan Pak. Mungkin salah satunya ya. Terlalu banyak tepung. Terlalu banyak tepung ya. Karbohidrat. Iya, Nah, karbohidrat. makanya orang yang banyak makan daging itu dia energi. Apalagi ditambah dengan kopi dan sebagainya itu jadi energinya besar. Makanya karena Indonesia tipe kalau tubuhnya lemah, kebanyakan yang energinya low ya, maka kita membuat minuman yang sifatnya menaikkan energi. Lebih bagus diimbangi dengan daging atau kuning telur dimasukkan. Wah itu kopi tambah kuning telur. Itu untuk itu ada korelasi dengan gangguan vitalitas juga Pak. Kalau kombinasi itu namanya telur. Kalau kuning telur itu berarti kurang gizi. Kurang gizi sebetulnya ya, lebih ke. Nah iya. Begitu kurang gizi dia kemampuan untuk membentuk energi kurang sehingga daya dorong kepada alat vital itu jadi lemah. Alat vital laki-laki kan paling sulit. Untuk naik tegak ke atas dia butuh dorongan naik ke atas. Nah kalau dorongannya lemah gimana? Darah yang masuk kurang, dia nggak akan tegang keras. Jadi tegang keras itu logikanya sederhana aja. Ada butuh energi yang memang harus di-endorse, didorong di situ ya Pak. Wah ini teman-teman ini ternyata ini bisa melebar ini. Bagaimana kita membahas kopi ini bisa kemana-mana nih. Nah, iya. Habit, kultur masyarakat Indonesia gitu. Baik Pak Puji, ini kita sudah masuk pada tahap kopi dan ini menjadi satu catatan bagi teman-teman yang memiliki kafe kopi. Ini sangat baik. Jadi kafe kopi yang dikembangkan, silakan teman-teman harus ada nilai-nilai yang dibela, minimal ada unsur-unsur edukasi itu Pak, karena ini menjadi penting. Kalau kita membiarkan, tentu ini menjadi satu problem massal pada akhirnya di kemudian hari, karena ini menjamurnya kafe kopi ini Pak kan sekitar ya 2-3 tahun ini Pak kelihatannya itu. Saya pernah nyoba kopi latte. Betul. Enak tapi enak. Kemudian saya tulis itu, minta komentar. Ini kopinya rasanya enak, secara rasa masuk. Tapi ini terlalu enak gitu. Sehingga ketika diminum itu rasanya itu enak, itu berarti itu kelembabannya tinggi. Berarti susunya dia menggunakan susu sapi, susu murni misalnya. Wah itu enaknya itu luar biasa. Nah untuk menghadapi rasa enak itu yang kemudian nanti akan menimbulkan kelembapan dan dahak di dalam tubuh, apalagi dahaknya kering karena campuran dengan kopi. Betul. Maka harus ada cara untuk seperti itu. Karena saya juga bikin kopi latte kan ada campuran susunya susu kambing. Nah itu ketika pakai susu kambing, saya juga sudah mereduksi sifat lembab itu. Iya, saya pernah minum kopi yang dimiliki oleh Pak Puji ya formulasinya. Baik teman-teman, wah ini menarik
banyak sekali yang kita bahas. Insya Allah kita bahas kembali di episode berikutnya masih dengan kopi, bro. Pak Puji ya. Ini kopi ini bahasannya sangat banyak. Nanti akan kita coba lihat lagi dari sisi-sisi sudut lain terkait dengan kopi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Kembali bersama di nanti di episode berikutnya di Sapa Holistik Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.